Oke, saya ucapkan selamat malam kepada seluruh anggota BWA Cenli yang sudah bergabung pada malam ini melalui media Zoom, dan kiranya ini boleh menguatkan kita satu sama lain. Dan tentunya kita juga mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan dan Tuhan yang sudah senantiasa berlaku dalam kehidupan kita. Tuhan sudah berkati kita, keluarga kita sepanjang hari ini hingga pada malam ini kita boleh sama-sama berkumpul. Pada akhir bulan Januari yang lalu, saya di WA sama Bu Pendeta Havelar. Disampaikan, Lucy, kalau saya jadwalkan membawakan renungan di acara siraman rohani BWA, bisa nggak? Katanya. Saya pikir, bisa nggak ya? Saya kan orangnya nggak biasa ngomong gitu ya, nggak biasa ngomong depan orang banyak. Kalau ngoceh-ngoceh sama suami di rumah sih udah biasa gitu. Tapi kalau bawa renungan di audiensi yang lebih banyak itu saya jadi nggak pede sebenarnya. Tapi saya juga pikir kalau dikasih bagian itu adalah berkat, jadi nggak boleh ditolak gitu. Jadi saya bilang ke Bu Pendeta Havelar waktu itu, Bu Pendeta, saya ini nggak pintar ngomong gitu. Terus Bu Pendeta bilang, nggak apa-apa, yang nggak pintar kan bisa jadi pintar. Puji Tuhan lah kalau kayak gitu. Ya saya coba aja gitu ya. Oke, jadi tolong doakan sementara saya bawakan firman Tuhan juga pada malam ini. Oke, malam ini adalah kali yang kedua dalam tahun ini kita mengadakan siraman rohani BWA ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Dan pada malam ini renungan firman Tuhan yang sangat baik diambil dari buku Nasihat Bagi Sidang pasal yang ketiga yang berjudul mengadakan persiapan untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau kita ngomong persiapan ya, biasanya kalau mereka yang pacaran lah gitu ya, kalau baru jadian gitu, biasanya masih malu-malu gitu, terus masih apa ya, feel-nya tuh masih kuat banget gitu ya, seperti itu. Jadi kalau mau ketemuan pasti semuanya disiapkan dengan baik. Jadi kalau udah janjian, oke, kita ketemu kapan? Oke, misalnya malam minggu ya. Oke, sebelum malam minggu itu udah siapin tuh bajunya yang mau dipakai yang mana. Terus nanti dandannya gimana ya? Rambutnya mau seperti apa gitu. Bahkan ada yang mungkin dia berlatih di depan cermin. Kalau saya ngomong, ekspresi saya seperti apa? Kalau saya senyum seperti apa? Seperti itu ya. Jadi saking excitednya, jadi semua persiapan itu dilakukan dengan sebaik mungkin. Jadi supaya nggak malu-maluin, supaya berkesan. Dan kita ingin beri yang terbaik ya untuk pacar kita gitu. Nah, walaupun lama-lama rasanya biasa aja, kadang-kadang juga udah nggak mandi gitu. Nah, bagaimana terus lanjut, sudah pacaran terus makin serius hubungannya, oke, kayaknya kita serius aja nih, kita nikah aja gitu. Oke, waktunya ketemu dengan calon mertua. Kalau sudah kenal sebelumnya sih mungkin biasa aja ya, tapi kalau misalnya ini kita belum pernah ketemu, belum kenal sebelumnya, ini baru pertama kali kita mau ketemu, pasti rasanya deg-degan banget gitu. Persiapannya itu pasti lebih ribet lagi. Gimana supaya impresi pertama yang nanti diterima oleh calon mertua kita tuh harus bagus. Cara pembawaan kita, cara berpakaian kita, cara berbicara kita, hati-hati sekali gitu ya. Kita pengen terlihat sangat mengesankan. Kita ingin terlihat menyenangkan. Dan kalau bisa lihat, oh iya memang kamu pantas buat anak saya gitu ya. Jadi kadang-kadang agak jaim juga jaga image di depan calon mertua. Nah itu kalau mau ketemu calon mertua. Nah bagaimana dengan persiapan untuk bertemu dengan orang-orang yang baru kita ketemu gitu ya, khususnya di dunia bekerja. Di tempat saya bekerja dulu, saya ditempatkan di bagian accounting, jadi di back office gitu. Jadi sangat jarang untuk bertemu dengan klien gitu. Paling adalah telepon sekali-sekali kalau memang ada hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Tapi di tempat saya bekerja sekarang, saya ditempatkan di bagian middle office. Jadi sebagai perantara antara klien dengan internal perusahaan.
Jadi kalau diskusi atau meeting dengan klien itu jadi lebih intens. Kadang juga lewat WA, telepon atau video call, dan itu setiap hari terjadi. Nah, pertama kali saya mulai ikut meeting dengan klien itu yang waktu itu kan belum COVID, jadi bisa face to face gitu. Rasanya itu deg-degan sekali gitu ya. Kepikiran terus nanti gimana ya gitu. Karena memang nggak biasa gitu. Nanti besok meeting, besok saya pakai baju yang mana gitu. Terus nanti ngomongnya gimana? Terus materi yang saya mau sampaikan itu udah dikuasain apa belum, udah siap apa belum gitu. Kan kita nggak boleh malu-maluin ya, karena kan membawa nama perusahaan. Jadi semuanya kita persiapkan dengan baik. Nah, itu kalau kita mau ketemu dengan manusia. Bagaimana kalau kita mau ketemu dengan Tuhan? Nah, tentunya ini dalam konteks kita bertemu dengan Tuhan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, persiapan apa yang kita harus lakukan? Apa sama kalau kita mau ketemu dengan pacar, atau calon mertua, atau ketemu dengan klien, calon klien, atau orang-orang yang penting yang lainnya. Oke. Dikatakan di dalam buku Nasihat Bagi Sidang pasal 3, disebutkan bahwa saya melihat bahwa kita tidak boleh menangguhkan kedatangan Tuhan. Malaikat berkata, bersedialah untuk apa yang akan datang ke atas bumi. Biarlah perbuatanmu sesuai dengan imanmu. Saya melihat bahwa pikiran harus tinggal tetap dalam Tuhan dan pengaruh kita harus bersaksi bagi Allah dan kebenarannya. Kita tidak dapat menghormati Tuhan bila kita kurang hati-hati dan bersikap acuh tak acuh. Kita tidak dapat memuliakan Dia bila kita sedang putus asa. Kita harus bersungguh-sungguh mencari keselamatan jiwa kita sendiri dan menyelamatkan orang lain. Kita harus menganggap hal ini maha penting dan segala sesuatu yang lain harus kita anggap kurang penting. Saya yakin kita semua rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Kita semua ingin diselamatkan dan kita semua mau masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi apa persiapan kita sudah cukup? Dikatakan bahwa kita harus bersungguh-sungguh mencari keselamatan jiwa kita sendiri dan menyelamatkan orang lain. Tidak ada hal lain yang lebih penting dari hal ini. Nah, persiapan seperti apa? Bagaimana caranya? Kita harus menjadi saksi bagi Allah dalam pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita. Kita tunjukkan siapa Allah kita. Tapi hal ini tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Oleh karena itu, hubungan kita dengan Tuhan adalah kuncinya. Sama seperti Yesus, pada saat dia berada di dunia ini, tidak pernah putus hubungan dengan Bapanya. Dan ingat, bukan hanya untuk keselamatan kita sendiri, tapi untuk keselamatan orang lain juga. Jadi pada saat kita bekerja untuk keselamatan orang lain, kita juga secara tidak langsung sedang mempersiapkan diri kita untuk keselamatan kita. Saya melihat keindahan surga, saya mendengar malaikat-malaikat menyanyikan nyanyian mereka yang sangat menggembirakan, memberikan puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan kepada Yesus. Dengan demikian, saya dapat menyadari sesuatu tentang kasih anak Allah yang ajaib itu. Ia meninggalkan segala kemuliaan, segala kehormatan yang dimilikinya di surga, dan menaruh perhatian besar pada keselamatan kita, sehingga dengan sabarnya dan dengan lemah lembut ditanggungnya setiap perlakuan kasar dan penghinaan yang ditimpakan manusia kepadanya. Ia dilukai, dipalu, dan dihancurkan. Ia direntangkan di salib Kalvari dan menderita kematian yang paling menyedihkan, guna menyelamatkan kita dari kematian, agar kita dibasuh dalam darahnya dan dibangkitkan untuk tinggal dengan Dia di dalam tempat kediaman yang sedang disediakannya bagi kita, untuk menikmati terang dan kemuliaan surga, untuk mendengar malaikat-malaikat menyanyi dan menyanyi dengan mereka. Tuhan Yesus telah mati demi keselamatan umat manusia. Bayangkan bagaimana kalau Allah kita, Sang Penguasa alam semesta, yang menciptakan bumi dan segala isinya, kemudian demi misi penyelamatan manusia yang penuh dosa, Ia rela menjelma menjadi manusia itu sendiri dan melayani mereka. Kemudian di dalam pelayanannya tidak jarang Ia dicela, Ia dihina, bahkan Ia sering terancam dibunuh. Kita tahu bagaimana pada saat Ia akan mengakhiri pelayanannya di dunia ini, Ia mengalami penderitaan yang luar biasa besar.
Ia dikhianati oleh salah seorang muridnya, kemudian ia dihina, dan ia disiksa sampai mati di kayu salib. Sungguh penderitaan yang luar biasa besar sekali. Nah, hal inilah yang seharusnya menjadi renungan bagi kita, bagaimana Tuhan Yesus telah memikul semua penderitaan ini hanya karena kasih-Nya yang sangat besar. Kenapa? Supaya kita semua bisa selamat. Nah, kisah kasih inilah yang menjadi nyanyian para malaikat di surga. Mereka memuji Tuhan, dan mereka memberikan penghormatan dan kemuliaan kepada Yesus. Karena mereka lah saksi mata dari peristiwa penyelamatan itu. Next, saya melihat bahwa segenap surga menaruh minat dan keselamatan kita. Dan apakah kita mau bersikap acuh tak acuh? Apakah kita hanya bersikap kurang peduli, seolah-olah soal selamat atau hilang hanyalah suatu perkara kecil saja? Apakah kita meremehkan pengorbanan yang diadakan bagi kita? Ada orang yang telah berbuat demikian. Mereka telah meremehkan kemurahan yang ditawarkan, dan murka Allah ada di atas mereka. Roh Allah tidak selamanya akan didukakan. Roh itu akan meninggalkannya kalau didukakan lebih lama lagi. Sesudah segala sesuatu yang dapat diperbuat Allah untuk menyelamatkan mereka, bahwa mereka meremehkan kemurahan yang ditawarkan Yesus, maka kematian akan menjadi bagian mereka. Itulah suatu kematian yang mengerikan, karena mereka akan terpaksa merasakan sengsara yang dirasakan Kristus di salib, untuk membeli bagi mereka penebusan yang telah ditolak oleh mereka, hidup kekal dan warisan yang tidak akan binasa. Pengorbanan yang besar yang telah diadakan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa menunjukkan kepada kita betapa besar nilai jiwa itu. Bila jiwa yang berharga itu sudah sekali hilang, jiwa itu sudah hilang selama-lamanya. Jadi luar biasa sekali ya. Allah itu sangat memperhatikan keselamatan umat-umatnya. Dan Dia ingin kita semua selamat, tidak ada yang terkecuali. Jadi setelah semua yang Allah lakukan untuk mengusahakan keselamatan kita ini, sekarang adalah giliran kita untuk menyambut keselamatan yang Tuhan sudah tawarkan. Kita mau terima atau enggak, gitu ya. Panggilannya itu dikatakan tadi, panggilan ini tidak selama-lamanya. Ada masanya di mana roh itu akan meninggalkan mereka yang meremehkan keselamatan dari Tuhan. Dan sekali hilang, mereka benar-benar hilang. Jadi tidak ada tidak bisa kembali lagi seperti itu. Jadi kesempatan itu diberikan sekali, dan begitu ditolak tidak ada lagi kesempatan untuk diselamatkan lagi. Jadi selama Roh Kudus masih berbicara, masih berbisik di dalam hati kita, kita dengarkan bisikan Roh Kudus. Karena siapa lagi yang menjadi penghibur kita, yang menjadi penolong kita, yang dapat menuntun kita di dunia ini kalau bukan Roh Kudus. Saya telah melihat malaikat yang berdiri dengan neraca di tangannya, menimbang pikiran dan minat umat Allah, terutama orang-orang muda. Dalam satu daun neraca terdapatlah pikiran dan minat yang cenderung ke surga. Dalam daun neraca yang lain terdapatlah pikiran dan minat yang cenderung ke bumi. Dalam daun neraca ini dimasukkan segala pembacaan buku cerita, pikiran tentang pakaian dan pertunjukan, sifat suka berlagak, kesombongan, dan lain-lain. Oh, betapa hebatnya saat itu. Malaikat-malaikat Allah berdiri dengan neraca, menimbang pikiran orang-orang yang mengaku anak-anaknya, mereka yang mengaku mati bagi dunia dan hidup bagi Allah. Daun neraca yang dipenuhi dengan pikiran tentang dunia, sifat suka berlagak, dan berkesombongan turun dengan cepatnya, meskipun berat dikeluarkan sebagian demi sebagian dari neraca itu. Daun neraca yang penuh pikiran dan minat yang cenderung ke surga naik dengan cepat, sedangkan yang lain turun. Dan oh, alangkah ringannya bagian itu. Saya dapat menceritakan hal ini seperti yang saya lihat, tetapi tidak pernah saya dapat memberikan kesan yang serius dan jelas yang tertera di atas pikiran saya, sebagaimana saya melihat malaikat dan neraca menimbang pikiran dan minat umat Allah. Malaikat berkata, dapatkah orang seperti itu masuk surga? Tidak pernah. Katakanlah kepada mereka bahwa pengharapan yang ada pada mereka sia-sia adanya, kecuali mereka bertobat dengan cepat dan mendapat keselamatan, mereka mesti binasa. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Ini juga sebenarnya menjadi teguran yang sangat keras bagi saya secara pribadi, gitu ya.
Apakah kita yang mengaku sebagai anak-anak Allah, nantinya pada saat neraca itu menimbang segala pikiran-pikiran kita, lebih berat yang mana? Apakah lebih cenderung ke bumi dengan segala pikiran duniawi, tadi dikatakan pakaian, pertunjukan atau tontonan, berlaga, sombong, dan sebagainya. Atau lebih cenderung ke surga. Dikatakan bahwa daun neraca yang dipenuhi dengan pikiran tentang dunia, sifat, suka berlaga, dan kesombongan turun dengan cepatnya, meskipun beratnya dikeluarkan sebagian demi sebagian dari neraca itu. Dan daun neraca yang penuh minat dan pikiran yang cenderung naik ke surga dengan cepatnya, sedangkan yang lainnya turun. Ringan sekali ya. Dapatkah orang seperti ini masuk surga? Tidak pernah. Katakanlah kepada mereka bahwa pengharapan yang ada pada mereka sia-sia adanya, dan kecuali mereka bertobat dengan cepat dan mendapatkan keselamatan, mereka mesti binasa. Tentunya kita semua tidak ada yang mau binasa. Kita semua mau selamat. Jadi selagi ada waktu, masih ada kesempatan saat ini, mari kita bertobat dari segala dosa-dosa kita. Jadi ini teguran bukan buat, ini secara saya pribadi, dan kiranya ini juga boleh menguatkan kita semuanya. Suatu bentuk kesalehan tidak akan menyelamatkan seseorang. Semuanya harus mempunyai suatu pengalaman yang dalam dan hidup. Hanya inilah yang akan menyelamatkan mereka pada masa kesukaran. Dengan demikian, pekerjaan mereka akan diuji untuk melihat jenisnya. Dan kalau itu daripada emas, perak, dan batu-batu yang berharga, mereka akan disembunyikan dalam pondoknya. Tetapi, jika pekerjaan mereka daripada kayu, rumput, dan jerami, suatu pun tiada dapat melindungi mereka daripada kehangatan muka Yahweh. Kita percaya bahwa perbuatan itu tidak menyelamatkan kita, tetapi iman kita lah yang menyelamatkan. Tapi, iman yang hidup itu akan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Apa yang membuat kita bertahan pada masa kesukaran nanti hanyalah hubungan kita dengan Tuhan yang kita bangun saat ini. Jadi jika hubungan ini erat, hubungan ini dalam, maka akan kuat. Kalau tidak, jadi pada saat nanti kita menghadapi pencobaan, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi pergumulan, kita tidak akan bertahan. Saya melihat bahwa umumnya mereka saling mengukur diri mereka sama sendirinya dan membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan orang lain. Hal ini hendaknya jangan demikian. Tidak seorang pun kecuali Kristus diberikan kepada kita sebagai suatu teladan. Ialah teladan kita yang benar, dan setiap orang harus berusaha sedapat-dapatnya dalam meniru Dia. Kita bekerja sama dengan Kristus, kalau tidak, kita bekerja sama dengan musuh. Kita mengumpulkan dengan Kristus, kalau tidak kita mencerai-beraikan. Kitalah orang Kristen yang tetap teguh dan sungguh-sungguh hati, atau tidak sama sekali. Kristus mengatakan, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Masing-masing kita mungkin punya idola, mungkin punya panutan di dunia ini. Apakah itu mungkin tokoh politik, atau mungkin influencer, atau YouTuber, atau artis lokal, artis Korea, dan macam-macam lah ya. Orang yang ahli di bidangnya, atau mungkin orang tua kita sendiri, gitu ya. Kita mengagumi mereka, dan sebisa mungkin kita mungkin berusaha untuk mengikuti apa yang mereka lakukan, menjadi sama seperti mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan, dari orang-orang ini, teladan apa sih yang bisa kita ambil, yang bisa membawa kita kepada Tuhan, yang bisa membawa kita ke surga? Dikatakan tadi bahwa teladan yang terbaik adalah Yesus Kristus. Karena Kristuslah satu-satunya teladan yang benar, dan sudah seharusnya lah kita berusaha sebaik mungkin untuk meniru Dia. Saya melihat bahwa hingga sekarang ada orang hampir tidak mengetahui apa artinya penyangkalan diri, atau pengorbanan, atau apa artinya menderita untuk kebenaran. Tetapi tidak seorang pun akan masuk surga tanpa mengadakan suatu pengorbanan. Roh penyangkalan diri dan pengorbanan harus dipelihara dalam hati. Ada orang yang belum mengorbankan diri, tubuh mereka sendiri di atas mezbah Allah. Mereka memanjakan perangai yang terburu-buru dan tidak teratur, memuaskan nafsu makan mereka, dan meladeni kepentingan diri sendiri tanpa menghiraukan pekerjaan Allah.
Mereka yang mau mengadakan pengorbanan untuk hidup kekal akan mendapatkannya, dan memang pantas kita menderita, menyalibkan diri, dan mengorbankan setiap ilah untuk hal itu. Kemuliaan yang jauh lebih besar dan kekal melenyapkan segala perkara dan menyuramkan setiap kepelisiran dunia. Dikatakan bahwa tetapi tidak seorang pun akan masuk surga tanpa mengadakan suatu pengorbanan. Kita harus mau menyangkal diri. Segala keinginan lahiriah kita yang membawa kita binasa harus kita sangkal. Kita tinggalkan semuanya. Apakah itu mudah? Ya pasti tidak ya. Tetapi Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan kita. Tuhanlah yang dapat menolong kita untuk bertahan dalam kebenaran ini. Untuk bertahan menghadapi segala tantangan dan pencobaan yang ada di hadapan kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan? Yaitu dengan memiliki kehidupan yang penuh doa, hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, sebagaimana terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 7, saya bacakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kemudian apalagi selain doa? Dengan mempelajari firman Tuhan dan berpegang pada firman tersebut. Firman Tuhan inilah yang akan menolong kita untuk terhindar dari tipuan di hari-hari terakhir. Dan ini juga akan menolong kita untuk menghidupkan kehidupan yang menghormati Tuhan. Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita apabila kita meminta kepada Tuhan, apabila kita meminta kekuatan dan tuntunan Allah. Saudari-saudari BWA Cenli, tanda-tanda akhir zaman ini sudah semakin digenapi. Kita bisa melihat segalanya sudah terjadi. Yang kita selama ini cuma mungkin baca, yang kita selama ini cuma mungkin dengar-dengar aja, itu semakin mendekat gitu ya. Jadi kejadian-kejadian ini makin terasa di sekeliling kita gitu. Jadi semua yang sebelumnya kita nggak pernah duga itu akan terjadi di hadapan kita, ternyata di depan mata kita itu sedang berlangsung. Dan dengan melihat bahwa tanda-tanda akhir zaman ini sudah makin tergenapi, kita yakin dan kita percaya bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kita semua rindu Tuhan Yesus segera datang, dan kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Jadi mari kita periksa diri kita periksa hati kita, apakah sebenarnya kita sudah siap untuk bersiap untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi kiranya renungan pada malam ini dapat menguatkan kita untuk mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk bertemu dengan Tuhan. Dan kiranya pada saat Tuhan Yesus datang, kita didapati setia kepada Dia, sehingga kita dapat bertemu muka dengan Tuhan Yesus yang telah menebus kita itu, dan kita semua tanpa kecuali boleh bersama-sama masuk ke dalam surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Inilah kiranya boleh menjadi doa dan pengharapan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih atas firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Lucy. Kiranya semakin mematangkan kita dalam persiapan diri. Kalau kita sudah siap, artinya seluruh keluarga kita pun juga akan siap dan orang sekitar kita pun siap untuk pertemuan kita dengan pemberi keselamatan, yaitu Tuhan Yesus. Sebagai lagu tutup, kita akan sama-sama bernyanyi lagu yang akan ditampilkan oleh Saudari Ayu. Mohon tunggu sebentar ya, lagi loading. Indri nanti kasih kesempatan untuk menyampaikan usulan doa ya, sebentar. Baik, ya baik nanti.
Saat ini kita akan memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Jenny. Apakah ada pokok-pokok doa atau usulan doa yang mau disampaikan? Boleh ditambahkan untuk usulan doa di grup WA, khususnya hari ini kita akan doakan Saudari Minja. Apakah pokok doa sebelumnya sudah diterima oleh Oma Jenny? Halo, Oma Jenny. Oma Jenny enggak buka ininya, mikrofon. Iya. Oh, Maaf sudah. Bu Pendeta, tadi Ya. sama hostnya nggak bisa, jadi harus disetting dulu. Oh, Udah Bu Pendeta. oke. Sudah suara sudah kedengaran? Sudah, Oma. Sudah terima pokok doanya, Oma? Dan usulan tambahan? Sudah. Oh, sudah. Oke. Iya, mari Oma silakan. Doakan khusus juga Grace ya, Grace Patbara yang sudah bersaksi, juga Lucy yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Doakan semua kita anggota BWA, mungkin ada yang lagi sakit ya, seperti Ibu Yulianti ya, dan masih di rumah di Wisma Atlet kita doakan juga. Dan doakan juga Om Jenny hari Sabat pelayanan bakti wanita Advent. Sudah siap?